Halo, nama saya Joseph Wisnawijatama dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 22. Pada kali ini saya akan membuat video tugas mengenai perubahan yang terjadi pada diri saya selama bersekolah di SMA Takanita Gading Serpong sejak kelas 10 sampai kelas 12. Untuk perubahannya dalam diri saya secara sikap saya pada awalnya pada kelas 10 awal sampai 10 pertengahan rada akhir, saya selalu bersikap tertutup, lebih bersikap malu-malu karena saya tidak mengenal orang sekitar saya. Jadi sikap saya lebih berhati-hati dengan sekitar saya karena tidak mau menyinggung, tidak mau diberi stigma seperti orang yang tidak tahu diri. Dan pada akhir kelas 10 karena saya merasa saya kenal dengan lingkungan saya udah mengenal lingkungan saya mengubah sikap saya. Bukan saya mengubah sih, sikap saya berubah menjadi lebih terbuka itu membawa hal yang positif karena saya juga terbuka mendapat banyak teman, tapi juga membawa hal negatif karena teman-teman tersebut tidak terfilter dengan baik. Dan pada akhirnya saya menjadi lebih bandel, sikap saya lebih bandel pada itu. Dan itu bukan kayak baru mengenal langsung bandel gitu, maksudnya rada sedikit berskala gitu, sedikit demi sedikit menjadi seperti itu. Dan pada akhirnya saya mengubah sikap saya tersebut karena saya sering mendapat masalah karena hal tersebut, sering berkonflik dengan teman-teman saya. Jadi saya mengubah menjadi lebih tertutup, tetapi ya seperti awal, tetapi tidak malu-malu karena saya sudah mengenal, tetapi lebih tertutup, seperti ya introvert lah. Saya bersikap lebih introvert. Nah, untuk perilaku saya selalu sopan untuk orang yang sepatutnya saya hormati, seperti orang tua, guru, orang yang lebih tua, orang yang posisi lebih tinggi dari saya selalu bersikap sopan. Ya walau tengah-tengah saya tadi bilang saya bandel, itu saya membantah gitu dengan cara yang sopan. Saya tidak pernah mengurangi rasa sopan saya kepada orang-orang yang sepatutnya saya hormati. Tetapi untuk kepada teman-teman saya, perilaku saya pada awalnya ya seperti karena tertutup, saya lebih hormat, lebih sopan gitu, lebih menjaga diri. Dan karena perubahan sikap menjadi lebih terbuka, lebih bandel tersebut, saya menjadi lebih semau saya, perilaku saya semau saya. Terkadang jadi tidak memikirkan orang-orang yang sekitar saya. Dan pada akhirnya karena perubahan sikap pada akhirnya, karena saya menyadari kesalahan saya menjadi lebih seperti awal, lebih sopan, lebih menjaga diri, lebih tahu batas. Perilaku saya tahu batas, lebih ya gitu. Untuk karakter saya selalu tidak pernah konsisten. Terkadang seperti anak-anak, terkadang seperti orang seperti sikap karakter orang dewasa gitu. Terkadang saya optimis, secara kejiwaan, secara mentalitas optimis, terkadang pesimis, terkadang ekstrovert, terkadang introvert gitu. Dan itu sulit untuk pinpoint, menunjukkan kapan itu terjadi, karena sepanjang saya sekolah itu tidak pernah konsisten. Jadi bisa jadi kelas 10 saya anak-anak, terus tiba-tiba seperti orang dewasa, seperti ini. Jadi tidak pernah konsisten, karena saya ada seorang remaja yang sedang berusaha mencari jati diri saya sendiri. Jadi tidak pernah bisa konsisten, selalu mengubah karakter saya karena saya mesti mencari diri saya sendiri. Untuk cara berbicara, pada awalnya saya lebih halus. Terkadang saya berbicara dengan nada yang sangat halus, rendah pada gini. Tapi lama-kelamaan jika bersama teman, karena saya udah kenal gitu, saya akan menaikkan nada saya jadi seperti berteriak. Dan itu secara nada. Kalau secara cara berbicara, awal-awalnya ya menjaga kata-kata saya berusaha tidak kasar karena saya mau menjaga perasaan orang-orang agar tidak menyinggung. Dan pada tengah-tengah yang pada periode saya terbuka membandel itu, saya lebih kasar ngomongnya, malah lebih kasar, dan terkadang tidak memikirkan perasaan orang lain ketika saya berbicara. Terkadang pembicaraan itu tidak terfilter dengan baik, jadi ngomong dulu baru
terpikir oh iya salah gitu. Untuk cara berpikir saya selalu terbuka untuk segala ya pemikiran lah. Jadi cara berpikir saya selalu terbuka, tidak pernah berubah. Untuk cara menyelesaikan masalah, saya selalu berusaha menyelesaikan masalah. Jika ada masalah kayak dengan teman atau dengan guru, dengan orang tua, saya selalu berusaha menjadi orang pertama yang meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut. Ya walau sebetulnya bukan saya yang salah, itu seperti sudah terprogram dalam diri saya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi otomatis saya akan merasa bersalah jika ada masalah itu, walau bukan salah saya sendiri. Jadi langsung menyelesaikan masalah dengan saya memulai lebih dahulu. Untuk hubungan dalam pertemanan pada awalnya saya hampir tidak memiliki teman, sedikit sekali, mungkin dapat dihitung dengan jari ya. Saya menghitung teman tuh bukan dari, ya kalau orang kan itu bilang teman sekelas gitu ya. Kalau saya menghitung teman tuh dengan orang yang saya bisa connect gitu. Dan teman saya pada awal-awalnya tuh tidak, mungkin bisa dihitung dengan jari 10 gitu, gak nyampe 10 mah. Namun pada akhirnya saya berteman dengan banyak orang, walau sebetulnya tidak dekat, cuma sekedar teman yang sekedar kenal. Saya berteman dengan banyak orang dan yang tadi saya bilang itu membawa pengaruh buruk untuk saya. Dan pada akhirnya saya menjadi tertutup, dan dengan menjadi tertutup itu saya membatasi pertemanan saya. Jadi ya menjaga pertemanan itu maksudnya memfilter teman-teman saya, jadi saya tidak terpengaruh. Ya teman saya sekarang juga ya sedikit lah, nggak punya teman banyak, ya sedikit lah intinya. Untuk bagaimana dalam mendapatkan teman, saya tidak pernah kayak memaksa orang menjadi teman saya, kayak bukan memaksa sih, maksudnya hai berkenalan yuk, nama saya Jose, saya ingin berteman dengan Anda, aku ingin temenan dengan kamu. Itu tidak pernah terjadi karena saya kalau berteman tuh selalu dari koneksi, mungkin jadi misalkan saya ikut lomba, saya membuat teman di situ, dan itu pertemanan itu terjadi karena tidak sengaja, karena seperti lomba ya, keren tuh, keren, terus tukeran IG gitu. Saya tidak pernah kayak maksa orang menjadi teman saya gitu. Dia teman datang secara sendirinya. Punya pacar atau enggak pernah. Walau saya sempat tertarik sering sering ngomong gimana ya, terkadang tertarik dengan lawan jenis, saya tidak pernah punya pacar karena ya saya tidak ada komitmen untuk mendekati itu, untuk mendekati, tidak pernah memiliki komitmen yang besar untuk mendekati. Bagaimana hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, dan guru? Dengan keluarga hubungan baik-baik saja, walau ya sempat ada slack pada awal ya, yang periode itu sempat ada slack karena saya bandel, suka buat masalah, dan itu juga mengakibatkan hal yang buruk kepada orang tua saya. Jadi seperti itu. Untuk pertemanan baik-baik saja, walau pada masa pertengahan memang ada beberapa teman yang saya berkonflik, dan hubungan saya tidak pernah membaik dari situ ya. Dengan beberapa teman-teman tersebut dan membaik. Untuk sahabat, beberapa sahabat saya ya, walau ada beberapa yang saya sering masalah ya. Masalahnya itu terkadang karena bisa jadi karena kita tertarik dengan lawan jenis yang sama, dengan perempuan yang sama, dan jadi gagal itu jadi swag. Tapi pada akhirnya kita bisa berteman lagi karena ya itu open, lebih kalau ada masalah langsung diselesaikan. Untuk dengan guru selalu baik, walau terkadang ada beberapa guru yang saya kurang sukai karena metode pengajaran atau cara berinteraksinya, tapi hubungan dengan guru selalu baik. Sekian dari saya, terima kasih.